fathah. Sempurnakan bunyi fathah pada huruf sebelum ya atau wawu sukun. Khaufun, baitun, sebelum waw sukun, sebelum ya sukun ada huruf berbaris fathah. Ya. Syarat lin yang benar, syarat terjadinya lin atau bacaan itu disebut lin atau lembut atau mudah, tidak kasar, adalah pertama sempurnakan bunyi fathah. Bagaimana menyempurnakan bunyi fathah itu? Ingat rumus harokat, la tatimul fathah illa bi fathil fam. Tidak sempurna bacaan bunyi fathah itu kecuali dengan membuka mulut. Mulutnya dibuka, maka fathahnya akan sempurna. Bagaimana kadar atau ukuran terbukanya mulut ketika bacaan fathah? Kadar ukuran terbukanya mulut adalah lahjah Arabi. Sebab setiap lahjah, setiap dialek akan berbeda. A, fathah A bagi lahjah Indonesia nanti beda dengan A pada lahjah Arabi. Itu ya. Baitun, ba, bukan ba dibuka mulutnya lebar selebar-lebarnya, tapi seukuran fathah Arab. Kenapa yang jadi standarnya Arab? Karena bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Arab. Lin itu hukum yang terjadi pada kalimat Quran. Ya, maka standar ukurannya adalah bahasa Arab. Karena Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ba, bukan ba, bukan dibuka lebar seperti A, itu maksudnya. Jangan agak nutup karena terpengaruh oleh wawu. Saufa, nah ini lin. Jangan terpengaruh fathahnya ini oleh wawu sukun di depannya, sehingga terdengar saufa, saufa, kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna, law. Kenapa terjadi begitu? Karena dia terpengaruh oleh wawu sukun di depannya. Bagaimana supaya terjadi lembut atau lin itu? Syaratnya sempurnakan harokat fathahnya, bunyi harokat fathahnya. Sa, ucapkan saufa, khaufun, baitun, sempurna. Nah, terjadi, banyak terjadi tanpa kita sadari, kita baca linnya terpengaruh oleh harokat di depannya. Baitun, 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 alaihim, alaihim, lay. Ah, berarti bukan fathah. Oke, yang kedua, sempurnakan bunyi ya atau wawu sukun. Ya sukun bunyi kemana? I. Wawu sukun u. Baca dengan sempurna bunyi ya sukunnya menjadi bayi, bayi.
baitun, baitun, khaufun, saufa, sau, jangan saufa. Ya, kalau terjadi tidak sempurna, maka akan terasa kasar, lawan dari lembut. Contoh, baitun, baitun, bukan baitun. Menurut lahja Arab itu kasar, bukan lin, lembut. Saufa, ya, dibacanya bukan saufa. Nah, maka tidak terjadi lin kalau tidak sempurna wawu dan ya sukunnya. Nah, ini bacaan ini disebut huruf lin. Lalu bagaimana dengan mad lin? Nah, ini Pak Teddy pertanyaannya. Apa arti mad? Panjang. Berapa ukuran minimal kadar disebut panjang atau mad itu? 2 harokat. Maka kalau ada madlin, dia harus memenuhi standar ukuran panjangnya, yaitu 2 harokat. Ini tidak terjadi pada bacaan huruf lin ketika hurufnya itu di tengah kalimat. Tapi jika seandainya berada di ujung, di akhir kalimat, maka dia dibaca madlin. Contoh, li'ilafi Quraisy, shin, wakaf di sini. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Wakaf di sini. Ya. Karena wakaf dia menjadi panjang. Kenapa panjang? Karena wakaf. Dan karena dia panjang, maka tidak lagi disebut huruf lin atau lin, tapi berpindah menjadi mad lin. Lalu bagaimana prakteknya? Sama saja, harus memenuhi 2 syarat ini. Sempurna fathah, sempurna bunyi ya wa sukunnya, dan ditambah memenuhi ukuran kadar panjangnya. Minimal 2 harokat. Kalau lebih dari 2 harokat boleh nggak? Madlin. Kalau lebih dari 2 harokat boleh. 4 harokat. Li'ilafi Quraisy 2. Li'ilafi Quraisy 4. Li'ilafi Quraisy 6. Boleh? Kenapa boleh? Karena sudah masuk wilayah mad. Yang mad itu standar minimalnya 2 sampai 6 harokat. Nah, karena itu nanti kita temukan satu pendapat lain yang menyebutkan ini dipersamakan hukumnya dengan mad arid lis sukun. Dari sisi apa? Dari sisi terjadinya proses hukum memanjangkan bacaan karena ada huruf yang disukunkan. Contoh, apa contohnya kalau mati sukun? Pak Teddy?
muslimun. Yang kasroh ya. Apa yang ya contohnya? Kafirin. Ya, muslimin juga bisa ya. Kafirin. Waqaf di sini. Maka ketika dia waqaf, ingat kaidah umumnya, apabila menghentikan bacaan, maka huruf terakhirnya harus dibaca sukun. Asalnya muslimun, waqaf menjadi muslimun. Asalnya kafirina, waqaf menjadi kafirin. Coba perhatikan. Pada madlin ada ya sukun, ya, diikuti huruf sukun. Pada mad arid disukun ada wawu mad, ya, kemudian diikuti huruf berbaris sukun. Ya sukun baris sukun, ya sukun baris sukun, huruf sukun. Dari persamaan inilah, dari sudut inilah, maka ada yang mempersamakan madlin itu dengan mad arid lis-sukun. Dari sudut ini, artinya dari ada kesamaan huruf mad yang diikuti huruf sukun. Tetapi pendapat ini dibantah dengan kondisi huruf sebelum huruf mad itu. Bedanya, kalau madlin kondisi hurufnya adalah fathah, kalau pada mad arid menyesuaikan dengan huruf mad, dhammah dan kasrah. Nah, karena ada pengkiasan ini, maka madlin panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Silakan, boleh ya. Li'ilafi Quraisy, Quraisy, Quraisy. Dengan catatan harus waqaf. Kalau wasol, awas. Ini kalau waqaf Quraisy 2 rakaat. Bu, belah dia melohok, Bu. Paham nggak, Pak? Ini dibaca mad karena waqaf, berhenti. Kalau wasol, kalau wasol madlin bukan? Bukan, tapi huruf lin. Sekarang pertanyaan, kalau huruf lin berapa sih panjangnya? Para ulama menyebut huruf lin itu panjangnya adalah maddimma. Saya sering menyampaikan ini ya, masih ingat enggak? Maddimma. Apa maddimma artinya? Rada panjang, betul. Rada itu apa bahasa? Agak rada panjang, agak panjang. Kalau mad itu panjang, standarnya harus 2. Kalau rada panjang mendekati 2, yaitu kurang lebih lah kalau diukurkan 1,5 harokat. Gimana prakteknya? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayfi
والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي بيت صيف Quraisyin itu kalau diteorikan disebutnya maddimah. Do you understand? Insyaallah. Silakan kalau ada Pak Teddy paham ya? Maddimah, namanya maddimah. Kenapa bisa diukur 1,5? Setiap harokat itu panjangnya 1 harokat. Setiap huruf yang berbaris a, i, u jika dibaca itu panjangnya 1 harokat. Lin atau huruf lin itu ada 2. 1 bacaan harokat fathahnya, 2 bacaan ya dan wawu sukunnya. Paham? Jika seandainya 1 harokat fathah kasrah dhamma itu 1 panjangnya 1 harokat ditambah ya dan wawu sukun setengah, maka terjadilah 1,5 harokat. Raisin itu ya. Saufa. Nah, itu disebut maddimah, rada panjang. Baik, kita praktekkan. Hafal surat Al-Quraisy? Apa? Bareng, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasal ya. Ayat 1 wasal kedua, ayat 2 wasal ketiga. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was. Ya, ayat 2 wasal ketiga. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayfi falyabudu rabba hadzal bait. Ayat 3 ke 4. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Ayat terakhir wa amanahum min, ya, ucapkan Quraisyin sayfi baiti khaufin. Ya, itu namanya sifat lin. Sekali lagi, yang jadi standarnya adalah lahjah Arabi. Ya, karena bahasa Quran itu bahasa Arab. 4, sifat inhiraf. Pak Teddy baca Pak Teddy gitu. Ini sudah dibahas di kelas Mujawad ya? Belum? Udah. Sifat keempat, inhiraf. Arti inhiraf menurut bahasa ialah miring atau menyeberang. Menurut istilah ialah kemiringan huruf setelah keluar dari makhrajnya.
menyeberang sampai berhubungan dengan makhraj lain. Hurufnya adalah lam dan ro. Menurut pendapat yang paling benar atau sahih, huruf lam menyeberang ke ujung lidah, sedangkan huruf ro ke ujung lidah dengan sedikit bergeser ke arah huruf lam. Contohnya Ar-Rahman, Allah. Coba ucapkan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Fokus ke huruf ro sambil dirasakan lidahnya, posisi lidah ketika ro ini terucap. Ulangi, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allahu, Allahu, Al-Haqtum. Al-Haqtum. Al-Haqtum, hamzahnya hamzah apa itu? Kok ke situ-situ ya. Al, ucapkan Al, Ar, Ar, Al, Al, Ar. Ar. Ketika lam dan ro ini diucapkan, maka dia keduanya ada kecenderungan untuk menyeberang. Kecenderungan untuk menyeberang ini disebut sifat inhiraf. Jadi dua huruf ini punya sifat punya karakter mudahnya dia berpindah. Berpindah bukan berpindah berganti, tapi berpindah dengan mudah untuk menyeberang, menyebutkan makhraj atau huruf lain selain dari lam dan ro. Tapi huruf yang disebutnya huruf yang berada pada tataran huruf lisan, karena keduanya makhrajnya dari lisan. Ro dari lisan, lam juga dari lisan, dua-duanya berada di ujung. Lam sukun atau lam berharkat bertasdid juga sama ro sukun, ro berharkat bertasdid, itu keduanya keluar dari ujung lisan. Yang berbeda adalah titik artikulasi yang disentuhnya. Nah, itu proses mudahnya huruf menyebut atau berpindah membacakan huruf lain itu disebut inhiraf, dan itu hanya dimiliki oleh dua huruf ini. Itu ya. Kalau pada manusia ada nggak karakternya begini? Karakter mudahnya dia berpindah ke partai lain. Kok ke partai, Pak? Karena nggak diangkat jadi wapres, cawapres misalnya. Nah, maka itu inhiraf namanya itu. Ya, sama seperti lam dan ro. Ya, jangan menyeberang, apalagi bapak-bapak yang nggak boleh menyeberang ke hati lain, nggak boleh. Kenapa begitu? Inilah, coba lihat. Kenapa huruf lam dan ro itu huruf yang ditakdirkan Allah? Kalau kesan aja, kalau kita ambil ke filosofinya, huruf lam dan ro ini huruf yang ditakdirkan Allah punya karakter inhiraf. Mengapa? Karena keduanya banyak digunakan ketika masuk ke dalam kata atau kalimat isim, ketika masuk ke dalam kalimat fiil. Karena banyak digunakan supaya tidak merepotkan pengucapan, maka dia dikarakteri, disifati dengan sifat inhiraf. Baitun, rumah, ditambah lam, al-baitu, al-baiti, dia masuk ke dalam isim lam itu. Ya. Al-haqqatum, fiil, dia masuk ke dalam ha, al-ha, al-ha, mudah sekali. Allah takdirkan punya karakter yang mudah untuk berpindah. Itu namanya inhiraf. Demikian pun huruf ra, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Bagus nggak kalau punya sifat inhiraf?
Fleksibel. Bagus ya. Cepat tadi bagus tanya untuk nyalakan ke saya ya. 5. Sifat kelima, takrir. Arti takrir menurut bahasa adalah mengulangi. Menurut istilah ialah bergetar ujung lidah tatkala membunyikan huruf dan hurufnya hanya satu, yaitu ro. Ro saja. Menurut sifat takrir, maksud sifat takrir bagi huruf ro adalah artinya sebaliknya atau bebas ulang. Ulangi, artinya arti sebaliknya atau bebas ulang. Nah, tolong digaris bawah itu. Maksud sifat takrir bagi huruf ro adalah arti sebaliknya atau bebas ulang. Terus bukan dimaksud mengulangi getaran seperti arti umumnya, melainkan yang dimaksud menjauhi mengulang getaran atau bebas ulang. Apabila huruf ro tersebut bertasdid, dalam hal ini pembaca harus menyamarkan sifat takrir tersebut sejalan dengan durasi tasdid. Karena kalau nampak berarti membaca ro bertasdid menjadi 2 ro. Oleh karena itu, ro bertasdid membutuhkan kesamaran dibandingkan dengan yang tidak bertasdid atau berbaris biasa. Contohnya marrah. Marrah 1, karrah 2, karrah. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya Ibnu Jazari dalam kitabnya Al-Muqaddimah mengharuskan pembaca untuk menyamarkan sifat takrir dan ro yang bertasdik tersebut. Wa akhfi takriran idza tusaddad. Ya, idza tushaddadu. Artinya samarkan sifat takrir ro yang bertasdid. Ya. Paham sampai sini? Apa arti takrir? Mengulang. Ro ini, sifat ini hanya dimiliki oleh huruf ro. Selain ro tidak punya sifat takrir. Takrir dalam arti mengulang pada huruf ro ini adalah apa tadi? Arti sebaliknya, yaitu menghilangkan pengulangan. Ya, terlebih jika seandainya huruf ro itu dalam keadaan syiddah atau bertasydid. Karena itu jangan ucapkan ro dengan bunyi ro, ri, ru, ro, ri, ru. Kalau bertasydid ar-Rahman. Karena yang dimaksud takrir pengulangan pada ro justru adalah makna sebaliknya. Lalu mengapa itu harus disebut takrir kalau memang harus arti sebaliknya, gitu kan? Pertanyaan selanjutnya begitu. Penyebutan takrir pada ro menunjukkan bahwa ro itu punya karakter, dia harus terbunyikan dengan getaran. Tetapi getaran yang dimaksud bukan jumlah kualitasnya, tapi kuantitas. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Itu yang dimaksud dengan takrir. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengulang itu bukan berarti harus memperbanyak, tapi meningkatkan kualitas getarannya. Nah, terlebih pada hukum ro ini kita akan temukan nanti pada halaman selanjutnya. Halaman berapa itu? Poin A. Huruf ro hanya dibaca tafkhim. Kita menemukan pada huruf ro itu, pada sifat ro itu hukum bacaan tafkhim, hukum bacaan tarqiq. Apa tafkhim artinya? Tebal. Tarqiq
tipis. Bagaimana roh dibaca tebal? Ada berapa ini? 8 kondisi yang mengharuskan roh dibaca tebal. Kita rinci. 1. Jika huruf ro berbaris atas seperti muharraman, abraha, akthar. Ya, itu kondisi ro dibaca tafkhim tebal. Ro. Ucapkan muharraman. Fokus ke ro-nya ya. Jangan ada getar sedikit. Hilangkan. Muharraman. Abraha. Aktsara. Ya. Ro. Ya. Tebal. 2. Jika huruf ro sukun didahului baris atas seperti sakharna. Ucapkan sakharna. Khorna. Awas, kalau masih ada getaran berarti belum pas ya. Takrirnya belum pas. Terus 3. Jika huruf ro sukun karena waqaf didahului sukun dan sukun tersebut didahului baris atas seperti lailatu. Qadar, Lailatul Qadar. Bis-sabri. An-nar. Qadar. Ya. Al-qadr. Oke, paham? Paham tidak nomor 3? Jika ro sukun karena waqaf didahului sukun dan sukun itu didahului baris atas. Al-qadar, Lailatul Qadar. Ya. Qadar ro-nya sukun karena waqaf. Sebelum ro sukun ada huruf sukun, huruf dal. Paham? Sebelum dal sukun ada huruf berbaris fathah. Qadar. Maka ro-nya itu dibaca tafkhim. Bis sabr. Ucapkan bis sabr. Perhatikan, ro sukun. Sebelum ro ada huruf apa? Ba. Kondisi ba adalah sukun. Sebelum ba ada huruf sod. Sodnya berbaris fathah. Jika ro dalam kondisi ini maka dibaca tafkhim tebal. An-nar. Ucapkan An-nar. Perhatikan, ro sukun, sebelum ro sukun huruf apa? Alif. Sebelum huruf alif nun. Nunnya huruf berbaris fathah. Maka ro-nya dibaca tafkhim. Oke. Alif ya di sini. Karena alif itu berfungsi untuk memanjangkan sebagai huruf mad. Disebut alif karena dia tidak berharakat gitu. Kalau berharakat disebut hamzah. 4. Jika huruf ro berbaris domah seperti ruhana, ruziqu, ya, yubsiruna. Ya, ucapkan ruhana, ruziqu, yubsirun. Ya. Paham ya? Ro-nya berbaris dhamma. Apakah dia panjang atau tidak? Ru ada madnya. Yubsiru ada madnya. Ruziquna pendek, tidak ada mad. 5. Jika huruf ro sukun didahului baris domah seperti mursyida, ghurfah. Ucapkan mursyida, ghurfah. Ya. 6. Jika huruf ro sukun karena waqaf didahului sukun dan sukun tersebut didahului baris domah seperti lan yahur, khudr. Terus satu lagi turja'ul umur. Ya.
Ucapkan la yahur. Fokus Layyahur. ro-nya ya. La yahur. Layyahur. Turja'ul umur. Turja'ul umur. Khudr. Khudr. Ya. 7. 7. Jika huruf ro sukun didahului baris bawah, namun diikutin huruf istilah pada satu kata seperti mirsadan, qirtasin, firqatin, labil mirsad, wa irsadan. Ya. Perhatikan. Saya ulang. Jika huruf ro sukun, ro-nya sukun, didahului baris bawah. Baris sebelum ro ini hurufnya berbaris kasroh. Namun setelah ro itu diikuti huruf isti'la. Contoh mirsoda. Perhatikan kalimat mirsoda. Ro-nya berbaris apa? Kasroh. Ro-nya berbaris apa? Ro-nya fokus. Ro-nya berbaris Sukun. sukun. Sebelum ro huruf apa? Mim. Mimnya berbaris kasroh. Seharusnya kalau ro didahului huruf berbaris kasroh, dia dibaca tipis tarkik. Tetapi karena setelah ro ini huruf isti'la, maka isti'la ini menyebabkan si ro itu dibaca tafkhim. Paham tidak? Lihat, setelah ro huruf apa? Shad. Shad itu bagian dari huruf-huruf isti'la. Ada berapa huruf isti'la? 7. Satu huruf kha, so, bo, gho, to, ko, to, gho, ko, to. Khusso, dog, tingkis. Ingat ya? Masih ingat? Nah, jika seandainya ra itu diikuti huruf-huruf isti'la, atau setelah ra itu huruf isti'la dan sebelumnya berbaris, walaupun sebelum berkasroh, maka ra itu wajib dibaca tafkhim, tebal. Pertanyaannya, mengapa harus pindah dari tarkik ke tafkhim? Gitu kan? Kalau ro tarkik di mana posisi lidah? Di bawah. Sifatnya disebut istifal. Ketika dia huruf tarkik, huruf istilah, maka posisi lidah berada di atas. Agar tidak merepotkan si pembaca, karena prinsipnya Quran itu kan mudah dibaca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami sudah mudahkan Quran itu untuk diucapkan, untuk diingat, untuk dihafalkan. Nah, prinsipnya begitu. Jika seandainya dia dibaca tarkik, maka akan terjadi kesulitan memindahkan posisi lidah dari bawah ke atas. Bawahnya karena dia huruf ro-nya tarkik, paham ya? Pindah ke atasnya karena setelah itu huruf istilah, yang istilah itu hurufnya harus memaksa si lidah naik. Nah, memindahkan dari bawah ke atas itu sulit dalam lahja Arabi. Maka dibuatlah ketentuan bahwa ketika kondisi setelah ro itu huruf istilah, walaupun sebelumnya kasroh, maka ro-nya harus dibaca tafkhim. Ketentuan ini bukan ngarangan, bukan karangan. Jadi kalau bicara ketentuan bukan karangan. Jadi prakteknya dulu, gitu kan. Kemudian mengapa kok ini tafkhim? Baru ditelusuri, dianalisa dan seterusnya. Ternyata itu jawaban mengapa harus dibaca tafkhim walaupun sebelumnya berbaris kasroh. Paham?
Ucapkan mirsada. mirsada, Tebal ya. Mirsada. mirsada, Qirtasin qirtasin, wa irsada. wa irsada, Labil mirsad. labil mirsad, Firqah. firqah, Ya. Nggak repot kan? Nggak harus mengangkat dan menaikkan posisi lidahnya. 8. Jika huruf ro sukun didahului hamzah wasol dan hamzah wasol tersebut didahului oleh baris bawah pada dua kata seperti arhamhuma wa qur rabbi artado allazi irtado, Ya. Terus atau atau hamzah wasol bersangkutan didahului oleh baris bawah yang datang kemudian karena tahalus seperti amir tabu, inir tabtum, ataupun hamzah wasol tersebut menjadi berbaris bawah karena keberadaannya sebagai pangkal kata seperti irji'u ila rabbik, irja'u ila rabbikum, irji'i ila rabbik. Ya. Sekarang kasus kedua setelah kasus pertama yang bertuju adalah huruf ra itu didahului hamzah wasal. Ya. Dan hamzah wasal didahului huruf berbaris kasrah. Coba perhatikan kalimat wa qur rabbirhamhuma. Ada ra sukun situ. Sebelum ra sukun ada hamzah. Ya. Hamzah pada kalimat irhamhuma disebut hamzah wasal. Ketika dia dibaca sukun, dia didahului huruf berbaris kasrah. Mana huruf berbaris kasrahnya? Huruf apa? Ba. Bir. Ya. Maka ro-nya dibaca tafkhim. Demikian pun pada kalimat alladzir tada. Sebelum ro ada hamzah, sebelum hamzah ada huruf berbaris kasrah allazi. Nah, jadi walaupun dia didahului huruf berbaris kasrah, jika didahului hamzah wasal sebelumnya, maka dia dibaca tafkhim. 1. Kedua, takhallus, yaitu hamzah wasalnya itu didahului huruf berbaris bawah yang datang kemudian karena takhallus. Contoh, amir tabu atau inir tabtum. Apa arti takhallus? Memurnikan. Asalnya kan am irtabu, am irtabu, in irtabtum. Kemudian jika dibaca wasal, dia menjadi kasrah, amir tabu, inir tabtum. Maka untuk menunjukkan hamzah wasalnya ditakhallus, maka diberilah harokat kasrah. Nah, jadi baca ro-nya walaupun dia didahului kasrah dibaca tafkhim. Amir tabu, inir tabtum. Nah, 2. Ketiga, hamzah wasal tersebut menjadi pangkal kata, awal kata, seperti kalimat irja'u ila rabbikum atau irji'i. Bagaimana kalau tidak menjadi pangkal kata, apakah dibaca tafkhim? Lihat sikon huruf sebelum ro ini terjadi.
Irji ila rabbiki surah apa itu? Al-Fajr. Sebelumnya apa? Ya, ayat ini sebelum irji'i. Irji'i ila rabbiki ya ayyuhan nafsul mutmainna. Tu apa ti? Tu ayyatuha, ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu. Tu harus sama karena dia naat man'ut. Iya kan, begini kan? Begini bukan? Buka tuh Al-Fajr, yang buka surat Al-Fajr, buka supaya lebih yakin. Betul begini, supaya lebih yakin. Yakin apa yakin? Yakin. Ujung ayat kan? Oke. Saya minta baca pertama waqaf di sini. Bang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baca dari sini. Tebal apa tipis? Tebal. Irji'i, ulang. Irji'i ila rabbiki radiyat. Sekarang baca kedua diwasal. Waqaf di sini. Barang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabb. Pertanyaannya, ketika waqaf dibaca tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena pangkal kata. Ketika wasal dibaca tafkhim apa tarkib? Tafkhim? Ketika wasal, karena huruf sebelumnya berbaris dhamma. Paham? Ya. B, huruf ro dibaca tarkik. Kagok ya, nggak apa-apa ya. Apa mau praktek dulu? Sampai sini cukup? Masih ada waktu? Masih ada waktu ya? Nah, kalau dibaca tarkik sebaliknya, kita lihat, kita percepat. 1. Jika huruf ro berbaris bawah, rihin, qadri, khair, ya, wadhkuri, wadhari, itu dibaca tipis. Paham dibaca tipis, paham? Meletakkan posisi lidah ke bawah, itu bacaan menipiskan ro. Caranya dengan memposisikan lidah ke bawah. Kenapa bawah? Menjadi istifal. Kenapa istifal? Menjadi karena kasroh. 2. Jika huruf ro sukun didahului baris bawah pada satu kata dan tidak diikuti oleh huruf istilah, fir'auna. Ucapkan fir'auna. Syir'atan. Asyir. Albir. Baik. Jika ro sukun, huruf sebelumnya berbaris bawah dan setelah ro itu bukan huruf istilah. 3.
Jika huruf ro sukun karena waqaf didahului sukun, ro-nya sukun, hurufnya sebelumnya sukun, dan huruf sebelum sukun itu berbaris kasrah. Contoh hijr, ucapkan hijr, zikr, sihr. Baik. 4. Jika huruf ro sukun karena waqaf didahului ya mad atau panjang seperti qadir, ucapkan basir, atau didahului ya huruf lin seperti dzalika khair, qalu la dhair. Ro-nya dibaca tarkik. Paham? Nah, 5. Jika huruf ro dibaca imalah. Apa imalah itu? Condong. Imalah atau vokal pada kalimat majriha. Re itu hukumnya ro-nya tarkik. Ya, tarkikur ro pada imalah seperti itu. Majriha, ucapkan majriha. Awas, orangnya tipis. Majriha. Siap. C. Huruf ro dibaca tafkhim atau tarkik, namun dengan cara tarkik dikedepankan saat waqaf. Ya, jadi ketiga ini boleh dibaca tafkhim dan boleh dibaca tarkik, tetapi ketika waqaf yang diutamakan bacaan tarkik. Contoh kata wan nudrin asalnya waqaf di situ, maka boleh dibaca tafkhim wan nudr atau wan nudr tipis. Ya. Kedua, kata yasr dibaca tafhim, boleh, karena sebelumnya berbaris fathah, ya. Kedua, boleh dibaca tarkik, boleh, karena ro-nya berbaris kasrah, yasr, dibaca yasr. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal-laili idza yasr. Tafkhim boleh. Tapi jika waqaf dibaca tarkik. Wasyaf'i wal watr wal-laili idza yasr. Tipis. Ya. 3. Itu lihat yang C-nya. Ya, diutamakan. 3, kata an asri ri jika waqaf an asr boleh tafkhim dan juga boleh tipis. 4, fasri surah Hud dan seterusnya dibaca tebal dan tipis. 5, kata qitr. Oke. Qitr itu boleh dibaca tafkhim karena dia ada isti'la, dan boleh juga dibaca tarkik tipis. Adapun kata firqun dalam asy-syu'ara dengan tarkik yang dikedepankan saat wasal, sedangkan saat waqaf dengan tafkhim firqa. Kenapa? Karena setelah ra ada huruf qaf istilah. Kata misra, apa misra itu? Cerdas ibu-ibunya. Yang tidak bertanwin saat waqaf dengan cara tafkhim yang dikedepankan. Jika tidak tanwin, misl kalau waqaf. Nah, ini di berbagai tempat dalam Yunus, Yusuf, ya, dan Az-Zukhruf.
Nah, ini saya mohon perhatian. Jika perlu diingatkan, satu, ro sukun didahului baris bawah, walaupun diikuti huruf isti'la, namun terjadi pada dua kata, maka tetap dibaca dengan tarkik saja. Seperti kalimat tusair, fasbir. Sebelum huruf ro ini adalah huruf berbaris kasroh, dan setelah ro ini huruf isti'la, ya, maka tetap dibaca tarkik. Wala tusa'ir khaddak, ucapkan ya. Fasbir sabra. Ya, hanya pada dua kalimat ini ya. B, ro yang dibaca waqaf dengan cara raum hendaknya dengan tafkhim jika saat dibaca wasal berbaris dhammah, sedangkan saat raum dengan tarkik jika saat wasal berbaris bawah. Paham? Raum tenawan. Masih ingat tentang cara membaca huruf di akhir kalimat menurut seluruh ulama Quran? Ada berapa? Satu, apa? Sukun. Dua, ismam. Tiga, raum. Sukun terjadi pada seluruh kalimat. Raum terjadi pada kalimat yang berharokat dhamma dan kasroh. Ismam, kasroh yang diakhiri dengan huruf berbaris dhammah. Paham? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ismam, manyun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ainu, itu namanya raum. Jadi raum itu membunyikan sepertiga harokat. Ta'inu full 3/3. Kanasta'inu, ainu sepertiga. Itu namanya raum. Ini berlaku bagi seluruh qiraat dan berlaku pada seluruh kalimat yang semisal. Ya. Nah, ketika ro ini dibaca dengan cara baca raum, jika dia berbaris dhammah, maka dibaca tafkhim ketika dia dibaca waqaf. Fa'idha bariqal basaru wa khasafal qamaru bariqal basaru wa khasafal qamaru. Baik, waqaf di sini. Baca dengan 3 cara baca tadi. 1 sukun, barang sukun. Ulangi, bariqal ismam. Apa ismam itu? Manyun. Ulangi, fa idza bariqal basar
Ismam. Ya, sekarang iya. Jika seandainya dia berharokat dhammah, lihat ke tangannya. Maka ketika dibaca raum, dia dibaca tafkhim. Tapi ketika dia dibaca wasalnya kasroh, ketika dibaca raum, dibaca tarkik. Itu maksudnya. Paham ya? Sekarang yang baris kasroh apa? Wal qamari wal qamari apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, ketika dia berbaris kasroh, jika seandainya cara bacanya adalah yang dipilih raum, jarang ya baca raum ya, ribet. Ya nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini bisa nggak dibaca ismam? Nggak bisa. Kenapa? Kasroh. Ismam itu hanya terjadi pada huruf yang berharokat dhammah. Nah, ketika dibaca raum, maka dia dibaca tipis, maksudnya gitu. Ketika wasalnya dibaca tipis, maka ketika raum pun dibaca tarki. Wal asri, asri. Pertama sukun, wal asr. Dibaca raum, wal asri, wal fajri. Nah, ri-nya itu tarkik. Itu maksudnya poin C. Ya boleh. Mau minggu-minggu, bulan-bulan juga boleh. Nah, cuman begitu, namanya tahrir. Kalau sukun-sukun semua, kalau raum-raum semua, kalau ismam-ismam semua, jadi disamakan. Oh enggak, kalau fathah enggak. Tapi kita jarang pakai ya, padahal itu boleh. Dan itu seluruh qiraat termasuk hafaz. Imam ya, ke maghrib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Oh, berarti belum ngaji dia. Iya gitu, betul. Wallahu a'lam bishawab. Selesai takrir, selesai, tinggal 67. Surah apa sekarang? Ini masih hafal nggak lagunya? Bayati. Yang kelas Mujawa udah dapat ini belum? Ya, belum. Masih ada nggak Pak Haji? Belajar lagu Bayati, Hijaz, Nahawan, Rosh melalui titian Asmaul Husna. Saya ulang ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari,
يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خافض يا رفيع. Hijaz. Kan tadi udah Bayati. Ulang sambil ikuti bareng-bareng ya. Lagu Bayati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi'. Lagu kedua Hijaz. Ya Mu'izz ya Mudhillu ya Sami' ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur. Ya, nanti ajarkan kepada anak-anak lagunya supaya mereka bisa belajar berlagu. Ulang Hijaz. Ya Mu'izz ya Mudhillu ya Sami' ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur. Nihawan. Ya Aliyu ya Kabir ya Muqitu ya Hafizu ya Muqit ya Hasibu ya Jalil ya Karimu ya Rakib ya Mujibu ya Wasi' ya Hakimu ya Wadud ya Majidu ya Ba'is ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Matin. Lagu apa tadi? Nihawan. Barang kita ulang. Ya Aliyu ya Kabir ya Hafizu ya Muqit ya Hasibu Jamil ya Karimu ya Rakib ya Mujibu ya Wasi' ya Hakimu ya Wadud ya Majidu ya Ba'is ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Qawiyu ya Matin. Ya hawan tuh ya. 4. Terus ini terus lagu Ros, mumpung merekam kan ya.
lagu Ros. Ya waliyu ya hamid ya nasi ya mubdi'u ya mu'idu ya muhyi ya munitu ya hayyu ya qayyum ya wajidu ya majid ya wahidu ya ahad ya samadu ya qadiru ya muqtadiru ya muqaddimu ya muakhiru. Lagu apa itu? Ros. Kita ulang. Ya waliyu ya hamid ya musi ya mubdi'u ya mu'idu ya muhyi ya munitu ya hayyu ya qayyum ya wajidu ya majid ya wahidu ya ahad ya samadu ya qadiru ya muqtadiru ya muqaddimu ya muakhiru. Itu lagu Ros. 5. Lagu Sika. Ya awwalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali ya muta'ali ya barru ya tawwab ya muntakim. Saya ulang. Ya awwalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali ya muta'ali ya barru ya tawwab ya muntakim. Jawabnya, ya afu ya rauf ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Ya awwalu ya akhir. Barang. Ya awwalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali ya muta'ali ya barru ya tawwab ya muntakim ya afu ya rauf ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Lagu apa itu? Sika. 6. Lagu Jiharka. Ya muqsitu ya jami' ya ghaniyu ya mugni ya mani'u ya darru. Ini ibu-ibu suaranya ditahan sih, nggak dilepasin. Saya ulang. Ya muqsitu ya jami' ya ya ghaniyu ya mugni ya ghaniyu ya mani'u ya darru. Itu kan bisa diterapkan kalau baca Quran.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Jiharkah ya? Baik, terakhir lagu Soba. Apa Soba? Ya Nafi'u ya Nur, ya Hadi ya Badi'u, ya Nafi'u ya Nur. Ikuti. Ya Nafi'u ya Hadi, ya Badi'u ya Baqi, ya Badi'u ya Baqi, ya Warisu ya Rashidu ya Sabur, ya Warisu ya Rashidu ya Sabur, ya Nafi'u ya Nuru. Mangga. Ya barang suaranya keluarkan. Ya Nafi'u ya Nuru. Silakan. Ya Hadi, ya Badi'u ya Baqi, ya Badi'u ya Baqi, ya Warisu ya Rashidu ya Sabur, ya Warisu ya Rashidu ya Sabur, ya Allah ya Rahman. Barang. Ya Rahim ya Malik. Terus ya Mu'min, ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar, ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi. Hijaz. Ya Mu'iz ya Mudhillu Sami ya Basir ya Hakamu Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur. Nihawan. Ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rakib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haqu ya Wakil ya Qawi ya Matin Rash ya Waliyu Hamid ya Musi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majid ya Wahidu ya Ahad ya Samadu
ya qadiru ya muqtadiru ya muqaddimu ya muakhiru sika ya awwalu ya akhir ya zahiru ya din ya wali ya muta'ali ya barru ya tawwab ya muntakimu. Jawab ya afu rauf ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Jiharkah ya muqsit ya jami ya ghani ya mubni ya mani ya dhar. Ulang jiharkah ya muqsit ya jami ya ghani ya mubni ya mani ya dhar. Saba ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rashidu ya sabur. Ulang soba ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rashidu ya sabur. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Siapa yang mau sendiri? Yang bisa? Kemarin kita sudah sampai Hijaz. Berarti sekarang sudah selesai semua. Beres. Iya, bisa. Nanti masing-masing kita punya kecenderungan ke salah satu di antara 7 lagu ini. Ya. Nanti bisa diterapkan ketika kita tadarus Al-Quran. Tadarus Bayati, tadarus Hijaz, tadarus Nihawan, Ros, Sika, dan Jiharka. Ada yang mau coba? Praktek linnya surah apa sekarang? Keburu enggak? Dua 20 menit lagi. Keburu ya. Kita ambil 5 menit saja. Surah apa? Halaman Az-Zariyat. Bukannya udah ini? Ayat 53. Oh, ayat 53. Az-Zariyat 53. At-tawassul bih. Kita coba praktekkan lin apa tadi? Dan takrir. Lin dan takrir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fokus pada dua sifat, sifat lin dan sifat takrir. Atawasaw bih. Ada enggak? Ayat 53 417 surah Az-Zariyat. Sudah ketemu? Atawasaw bih. Silakan. Sawbih. Bal hum qawmun taghun. Fatawalla anhum fama anta bimalum. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Perhatikan, ada ro sukun di dalil huruf berbaris kasrah dan ro berharkat, ya, dzikra. Ro berharkat berarti dibaca fathah, dibaca tabkhim. Saya ulang. Wadzakir, tipis, kir. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. Ya, tipis tebal roknya, tipis. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون.
فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Fawailul itu hukumnya huruf lin, ya. Ulang. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Lagu apa barusan? Lagu Sika. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.